Halo teman-teman, kembali lagi di kelas ekspresi jurnalistik. Kali ini kita akan belajar menulis sosok. Sebentar lagi bulan November ada Hari Pahlawan. Apakah menurut kalian pahlawan itu hanyalah mereka yang gambarnya ada di mata uang? Pasti sebenarnya di sekitar kalian ada sosok atau seseorang yang memang menjadi pahlawan bagi hidupmu. Di gambar ini ada nenekku yang menjadi pahlawan hidupku. Sebelum kita belajar, marilah kita menjawab pertanyaan berikut ini. Apa itu teks sosok menurutmu? Apa ya? Teks sosok adalah teks yang berisi kisah tokoh yang menginspirasi, berisi penjelasan perjalanan hidup, perjuangan, dan penghargaan yang didapatkannya. Teks ini ditulis oleh orang lain, bukan diri sendiri ya. Bisa juga disebut sebagai biografi atau profil. Kita amati pada contoh berikut. Ada Justinus Anangjatmiko, menggambar untuk asah kepekaan. Ini didapat dari Kompas. Di teks ini dijelaskan bahwa Justinus itu mengalami perjalanan yang cukup menarik tentang dunia menggambarnya. Dari kecil dia sudah gemar menggambar secara otodidak. Di usia 19 tahun dia mulai menggambar dan mengirimkan ke media cetak. Dan ternyata dia sering ditolak. Suatu saat gambarnya di usia 19 tahun itu mulai diterima oleh salah satu media cetak. Setelah kuliah, dia menyempatkan atau selalu meluangkan waktunya untuk menggambar. Setelah dia lulus kuliah, dia sempat kerja di koperasi 1 tahun. Kemudian dia pindah ke Bali sebagai desainer produk. Tapi dia merasa dia tidak cocok dengan pekerjaannya karena saat itu dia harus menggambar menggunakan penggaris. Padahal karakter gambarnya adalah kartun. Kemudian dia akhirnya memutuskan untuk keluar dan menjadi kartunis sampai sekarang. Di akhir tulisan ini, Justinus mengungkapkan satu kalimat pamungkas atau kalimat bijaknya. Kondisi tidak ideal akan selalu ada, dan kartun adalah sindiran paling halus yang sekaligus menghibur. Ada juga identitasnya. Apakah sebelumnya teman-teman pernah menulis teks semacam ini? Untuk apa sih kita harus menulis teks sosok? Apakah hanya untuk eksistensi? Bisa dilihat ya, judulnya macam-macam ya, tidak hanya nama, tapi apa sih yang spesial dari dia? Tujuannya yang pertama, menyampaikan hal-hal yang dapat dijadikan keteladanan dari orang tersebut. Yang kedua, meneladani karakter baik dari tokoh yang ditulis. Seperti tokoh yang tadi, Justinus Anangjatmiko, kita bisa mengungkapkan pendapat melalui gambar. Hal itu merupakan karakter baik yang bisa kita contoh atau teladani, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun langkah-langkah menulis teks sosok yang dapat teman-teman lakukan di rumah. Yang pertama, pilih seorang tokoh yang akan kamu tulis. Terserah tokoh itu, entah itu dari keluargamu, atau saudaramu, atau orang-orang di sekitarmu, atau mungkin gurumu. 2. Carilah informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran awal tokoh itu. Bisa kamu kepoin media sosialnya loh. 3. Tentukan inti kisah tokoh. Contoh, saat kelas 9 ada remaja yang bisa menjadi aktivis lingkungan. Tidak perlu kamu tuliskan semuanya dari dia lahir sampai dengan dia sudah tua atau sudah dewasa. Cukup satu saja kisah yang memang menginspirasi orang lain. 4. Lakukan wawancara dengan tokoh untuk memperoleh data lebih akurat. Tentunya kamu wawancara juga harus ada etikanya ya. Adapun langkah-langkah yang kelima, gabungkan data dalam suatu tulisan utuh berupa narasi, yakni tulisannya berbentuk paragraf ya. Bisa
Bentuknya seperti ini, misalnya ada awalan, kumpulan kalimat yang menjelaskan dari orang yang diceritakan, bisa nama lengkapnya, kapan dan di mana orang tersebut lahir atau meninggal, tempat tinggalnya di mana, keluarganya namanya siapa saja, dia punya anak berapa. Kemudian, inti dari teks sosok adalah peristiwa yang pernah dialami tokoh itu. Kumpulan kalimat yang menjelaskan selengkap-lengkapnya perjalanan hidup, perjuangan karya, dan penghargaan yang didapatkan oleh orang tersebut, termasuk hambatan-hambatan yang pernah dilaluinya juga ya. Bagian penutup ini berisi tentang pendapatmu tentang tokoh itu. Bisa kalian tulis satu kalimat pamungkas atau kalimat bijak dari tokoh itu. Kemudian, kalian bisa menentukan judul biografi atau sosok sesuai inti kisah. Tolong, jangan hanya nama ya, sudah terlalu mainstream. Yang terakhir, teliti kembali apabila masih terdapat beberapa hal yang keliru. Contohnya saja ejaan atau penulisan huruf kapital. Lalu, kalian juga perlu tahu apa yang nanti akan dinilai dari sebuah karyamu itu. Yang pertama, riwayat hidup tokoh disampaikan secara rinci. 2. Menulis keistimewaan tokoh. 3. Mencatat hal-hal yang bermanfaat untuk diteladani dari tokoh. 4. Judul tulisan yang menginspirasi. 5. Kecermatan penggunaan ejaan berupa tanda baca, huruf kapital, dan pilihan kata. Akhirnya, semangat menulis ya teman-teman. Kali ini kita akan mempersembahkan karya itu atau memberikan karya itu kepada orang yang ditujukan dalam tulisan kita ya. Apakah teman-teman berani menerima tantangan ini? Pasti kalian berani dan kalian pasti bisa. Semangat!